Kita diskusi santai. Oke, Pak Rehan. Jadi di sesi pertama ini ada pertanyaan apa nih Pak yang bisa kita diskusikan seputar karir? Silakan. Oh, itu apa namanya? Saya kan banyak apa namanya nge-apply job di Jobstreet ya, Kak. Hmm. Nah, di situ tuh kayak apa namanya lama banget atau gimana ya, Pak? Apa tergantung perusahaannya, Pak? Apa namanya? Kayak kita udah nge-apply udah dari lama-lama hari nih. Nah, sampai saat ini belum ada kayak tanggapan dari perusahaan tersebut, Pak. Oke, Nah, lewat bagusnya Jobstreet tuh ya berarti cari ya. c- eh, eh, tempat yang cepet kita apa namanya cepet tanggapan dari perusahaan tuh apa itu Kak? Apa namanya Oke, oke, eh, tempat apa lowongan pekerjaan gitu paling oke, cepet di oke, mana gitu dari mana gitu. oke. Jadi gini, em, kecepat lambatnya suatu proses rekrutmen itu bergantung seberapa butuh perusahaannya. Kemudian nomor dua adalah Hmm. seberapa gampang Anda ditemukan sesuai dengan perusahaan tersebut dan lain-lain. Dan faktor itu satu orang dan faktor orang yang lain itu tidak ada yang sama, identik itu nggak ada. Cepat lambatnya itu relatif. Ada orang yang Oke. bilang lebih cepat kalau ngirim via email, yang lain lambat. Percaya aja. Lebih cepat lewat Jobstreet tadi misalkan. Percaya aja, lebih cepat lewat Jobstreet, percaya aja. Karena masing-masing orang itu beda-beda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Satu, pastikan untuk memiliki lebih dari satu sumber lowongan kerja dan lebih dari satu cara ngirim lamarannya. Sumber lokernya ada apa? Tadi misalkan Jobstreet, boleh job portal ya. Mungkin ada job portal Ya. yang lain sebagai pembanding. Website perusahaan, sosial media perusahaan, mungkin grup reshare atau repost kayak grup WA aku gitu. Ya gitu. Jadi sumbernya itu banyak gitu. Nah, saat sumbernya banyak, berarti kan cara ngirimnya juga beragam gitu. Nah, itu juga harus dipastikan. Kemudian yang selanjutnya adalah intensitas tinggi dengan jumlah minimum lamaran per hari yang Anda tentukan sendiri. Saya harus ngirim lamaran rata-rata sekian banyak per hari. Itu di target pribadi. Gunanya buat apa? Karena kita ingin tahu sebenarnya loker yang saya cari dengan cara ngelamar semacam ini itu lebih cepat lewat mana gitu. Kita ngomongin yang secara umum dulu. Jangan sampai ternyata sumber loker kita tadi Rehan bilangnya Nggak jelas ya. ya ya kan Oh. Jobstreet aja. Jangan Nah, sampai cuma Jobstreet aja, yang lain enggak. Atau mungkin banyak sumber lokernya ada banyak. Tapi hari ini ngirim tiga banyak ya. puluh besok ngirim cuma 5 besok hari libur ikutan libur gitu. Gitu. Jadi fluktuatif gitu. Jadi coba dikontrol, sumbernya banyak, cara ngirimnya banyak, per hari dibikin angka minimum. Teman-teman di grup yang udah pernah sharing sama aku, yang pernah aku ini nih ya, tanyakan gitu, itu rata-rata 20 sampai 30 per hari. Per Itu hari hari Kak. ya Oh hari iya. libur itu per hari itu 20 sampai 30. Itu standar itu gitu. Dulu Hmm. aku pribadi waktu jadi fresh grad per hari rata-rata 70 per hari. Itu aja semua jurusan. Ada teman-teman di grup itu yang pernah 100 per hari gitu. Kenapa? Lah kan sumbernya banyak gitu. Pertama sumbernya banyak. Yang kedua ngincarnya jangan cuma jurusan itu aja kan gini. Satu Banyak ya Kak. jurusan dia akan cocok dengan beberapa profesi kan gitu. Mungkin nggak bisa kalau kita nyari yang 100% klop gitu. Apalagi masih pengalamannya masih minim, masih fresh graduate atau Oh, masih oh. junior gitu. Iya. Jadi jangan banyak milih dulu, tapi bukan ngirim asal. Dulu awal mulanya, ini aku cerita dulu ya, bro. Jadi aku pribadi tuh kenapa kok mikir udah ngirim yang banyak aja. Karena dulu pernah waktu masih masih mau lulus kuliah, ikut seminar. Seminar itu bilangnya gini, jangan ngirim lamaran banyak-banyak, karena kalau ngirim lamaran asal malah nggak dapet panggilan banyak gitu. Nah di sini logika aku nggak nangkep. Kenapa? Seolah-olah ngirim lamaran banyak sama dengan ngirim lamaran asal. Paham nggak? Gitu. Dia bilang Bang, gitu. bang. Terus logika aku ya nggak bisa gitu. Ngirim banyak belum tentu ngirim asal lah kalau emang sumbernya banyak gitu. Nah dari situ aku Hmm. pribadi Betul. coba buktikan. Waktu itu aku masih hipotesis, belum berani aku ajarin gini karena belum terbukti. Coba sih gitu. Karena kalau CV-nya benar, dokumen pendukungnya benar, cara ngirimnya benar ya kan. Itu aku yakin makin banyak ngirim, makin banyak panggilan. Aku buktiin dulu tuh, bro. Lewat email, lewat website, terus gitu satu-satu. Rutin. Awalnya coba seminggu itu cuma bisa 20-an. Naik turun lah awalnya. Terus cobalah ditarget terus gitu. Nah, titik tertinggiku tuh cuma sampai di 70.
Kalau waktu itu tuh kalau lebih dari 70 tuh jadwal lain tuh terganggu gitu. Karena posisiku waktu itu jadi fresh grade, aku udah punya grup locker. Jadi aku nyariin locker untuk grup. Mungkin kalau aku nggak punya grup locker, mungkin bisa di atas 100 juga gitu. Rutin, tek, 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 tek. Begitu. Udah rutin semacam itu, panggilannya banyak gitu. Memang bener sih kalau dibandingkan ya job street yang dulu sama yang sekarang dulu jauh lebih fast respon. Mungkin iya. Karena apa? Karena dulu platform-platform pesaingnya itu belum banyak gitu loh. Ini aku sebagai seorang konsumen ya, aku nggak lagi di endorse, nggak lagi ngejelekin gitu. Dulu kan yang job portal yang lain kan dulu kan nggak ada atau nggak, ya menurutku masih belum tahu lah aku lah gitu kan gitu. Kalau yang sekarang kan Jobstreet kan udah banyak pesaingnya juga gitu, dan kandidatnya juga udah beragam, udah punya ini gitu, udah nyebar gitu. Nah tapi menurutku pribadi banyak kok teman-teman di grup yang dapat panggilan di Jobstreet itu sangat cepat gitu. Tapi ini cepat dalam arti yang normal wajar ya gitu, bukan loker-loker yang palsu atau ngatas-ngatasin Jobstreet gitu ya. Gitu. Jadi itu. Jadi kalau habis aku praktekin beneran terbukti gitu. Jadi itu kita harus memastikan tadi kuncinya. Pertama sumber lokernya banyak, dua ngirimnya dengan cara yang Berbeda. berbagai channel tadi, yang ketiga jumlahnya itu dibikin stabil tapi jangan terlalu sedikit. Kan tadi misal sumbermu banyak nih, punya job portal apa, job street apa-apa, LinkedIn, website perusahaan, grup lokerku 6. Masing-masing dua dua udah 12. Empat udah 24 gitu. Masa iya sehari cuma 10? Masa iya seluas itu job street masa cuma ada sedikit yang bisa dilamar gitu. Jadi jangan terlalu ketat, apalagi kita tinggal misalkan yang di Pulau Jawa atau di sekitar Jabodetabek yang loker itu jauh lebih dominan daripada daerah lain gitu. Ya. Itu kayak nggak mungkin banget, masa iya nggak ada yang cocok gitu ya. Nah itu dulu basicnya itu. Kalau basic itu udah selesai, yang selanjutnya adalah gini, di balik akun Jobstreetmu itu kan orang ya gitu. Jadi di balik loker-loker itu orang dari sana, jadi pihak perusahaan. Pihak perusahaan juga ngelihat pelamar itu dari lebih dari sekedar dokumen yang muncul itu kan orang, pelamar orang juga gitu. Jadi pada saat kita ingin banyak respon di LinkedIn, sorry di Jobstreet, maka kita harus jangan fokus pada tadi kemudahan klik 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 lamarnya saja, tapi rangkaian kegiatannya. Rangkaian kegiatan tuh gini. Pertama buka akun Jobstreetmu kan, terus kirim lamaran. Klik lah, kirim, selesai. Habis kirim, nama perusahaan yang barusan kamu lamar itu, ya, kamu rekap tuh, kamu punya rekap pribadi di Excel, ya kan? Punya rekapan pribadi yang nantinya barangkali ada yang responnya itu lama, terus lamaranmu banyak, terus ada panggilan lupa, jangan sampai ada panggilan tes lupa udah pernah lamar enggak. Nah, kumpulin tuh di rekapan ini, Excel misalkan atau Google Spreadsheet. Semua yang nggak cuma dari Jobstreet ya, yang dikirim lewat email, lewat apapun, masukin ke situ. Biar nanti kalau ada panggilan, ini ngelamar nggak ya? Coba, nah ceknya langsung ke satu database. Dah, udah direkap di situ, ya. Setelah bikin rekapan, misal rekapnya pahamlah ya, tanggal berapa, nama perusahaan, posisi apa, sumber lokernya mana, ngirimnya via apa gitu. Bikin kolom-kolom gitu diisi. Setelah direkap, nama perusahaan yang barusan dilamar lewat Jobstreet itu, cari di LinkedIn gitu. Terus habis itu cari juga di sosmed lain. Kalau ada IG-nya follow gitu misal. Cari nama perusahaan tadi, PT-nya tadi di LinkedIn. Nah, pada saat nyari perusahaan tadi di LinkedIn, kamu nyari tiga. Cari official LinkedIn-nya perusahaan itu. Kalau ada, follow aja. Gitu. Gitu. Dari official LinkedIn-nya, mungkin kamu bisa nemukan info locker yang diposting oleh official LinkedIn itu. Ya kan? Yang kedua, mungkin kamu bisa menemukan sosial media atau website perusahaan yang dicari lewat Google langsung tuh nggak muncul. Jadi di LinkedIn-nya itu ada. Gitu. Ikuti. Dah. Habis itu cek locker di official LinkedIn-nya ada nggak. Setelah itu, kan masih ada nama PT-nya tuh. Di atas difilter nama orangnya. Jadi cari orang yang kerja atau pernah kerja di sana. Cari HRD-nya. Gitu. Connect atau follow aja ke HRD-nya. Kalau perlu dikunjungi satu-satu. Gitu. Ini jangan lewat HP ya. Ini kalau bisa lewat komputer gitu. Biasanya apa? Kenapa itu harus dilakukan? Karena HRD atau recruiter tadi biasanya akan posting lowongan pekerjaan di akun pribadi milik mereka. Gitu. Nah, mungkin ada loker yang kamu temukan di Jobstreet, tapi kamu di LinkedIn ini nggak ada. Jadi yang di LinkedIn ini lebih lengkap misalkan daripada yang di Jobstreet. Itu bisa jadi Yes. gitu. Diikutin. Nah,
Setelah itu cari orang yang jabatannya mungkin akan jadi atasanmu, cari user. Misal kamu ngelamar sebagai operator produksi gitu. Mungkin cari orang yang jabatannya supervisor produksi dari perusahaan itu atau yang jabatannya manajer operasional dari perusahaan itu gitu. Gunanya buat apa? Ya kenalan, bangun network aja gitu. Nanti kalau HRD tadi udah ketemu, bisa di komen atau di connect, nah itu nanti kirimkan pesan. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya ini, saya merupakan, atau misalkan, salam kenal, terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya, gitu. Saya berminat untuk bekerja di perusahaan sebut apa, PT bla bla bla, gitu, titik. Baru saja saya melihat dan mengirimkan lamaran di PT Anda untuk posisi ini. Apabila Bapak adalah rekruter yang memproses lamaran saya via Jobstreet tadi, dipersilahkan untuk mereview akun LinkedIn saya juga, akun ini gitu misalkan. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Ajak ngobrol, bro. Gitu. Jadi kalau Kenal kalau ya. ngirim-ngirim tadi nggak ada respon, ya orangnya diajak ngobrol gitu. Dan ini bisa Tuh. dilakukan bahkan kalau nggak ada lokernya. Misal kita pengen ngelamar kerja nih di suatu PT, misal kita tinggal di suatu kota, kita tahu nih di deket sini ini ada perusahaan gitu. Ada karyawan nggak pernah buka loker tapi ada yang kerja gitu. Terus kan kita tahu nama perusahaannya apa, ya udah cari di LinkedIn aja, connect gitu. Ngobrol lah di situ. Karena kadang ada loker, baru kita bisa ngobrol sama perusahaan, sama HRD-nya. Kadang kita harus ngobrol dulu sama orang perusahaannya, baru dapat info loker, gitu. Nah, itulah cara untuk Hmm. memfollow up tadi, loker-loker yang udah kita peroleh biar cepat responnya. Yang kedua, kita bisa menemukan loker tersembunyi sekalian, yang mungkin belum diposting tapi mereka lagi butuh, gitu. Dan itu dilakukan dengan cepat, gitu. Jadi banyak orang yang kena ini ya kecepatan semu ya bahasanya kalau aku ya gitu. Jadi pakai job portal itu mudah bener, tinggal klik-klik aja sambil rebahan aja bisa. Klik 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 gitu. Tapi kan percuma gampang ngirimnya kalau susah kepanggilnya kan gitu. Karena yang dilakukan tadi, yang dilakukan itu adalah ya yang mayoritas saja mudah ngirimnya. Tapi lupa di balik kemudahan itu isinya orang, di mana orangnya itu mendingan diajak ngobrol kan. Nah, gitu. Nah, itu satu rangkaian kegiatan yang bisa dilakukan tidak hanya kalau kamu punya kendala di Jobstreet aja. LinkedIn pun juga sama, dapat loker dari LinkedIn, diposting sama HRD-nya. Udah, kamu kirimin email tuh. Set, ngirim email. Habis ngirim email ngapain? Rekap dulu kayak tadi. Ya kan? Habis ngerekap baru itu di kolom Ya. komentarnya itu di komen boleh, di connect boleh, atau lewat DM boleh. Bukan komen interested interested ya gitu. Di komen bener-bener. Terima kasih Bu untuk informasinya. Baru saja saya mengirimkan lamaran ke email tersebut. Semoga sudah diterima dengan baik ya. Apabila Ibu masih membutuhkan informasi tentang kompetensi saya, silahkan mereview akun LinkedIn saya ini gitu. Terima kasih gitu. Udah komen kayak begitu, ajak ngobrol. Urusan nanti direspon atau enggak masalah. Tetap gitu. Yang penting tadi sudah melakukan satu rangkaian lamar kerja dengan benar. Tinggal ngapain? Naikin intensitas gitu. Cepet lambat itu. Ya, itu. Ini yang tadi ya, yang tahap pertama tadi adalah basic-basicnya dulu tadi udah aku bilang ya, terkait dengan sumbernya dari sini dan lain-lain itu. Yang tahap kedua adalah dari sisi ngajak ngobrol orangnya intinya. Jadi yang kedua ini adalah satu rangkaian lamar kerja secara utuh gitu. Itu tahap dua. Yang tahap tiga, kalau mau lakuin lagi, branding bro. Gitu. Saat kita ngelamar-ngelamar gitu, atau bahkan nge-DM HRD atau orang gitu, kan sangat besar kemungkinan akun LinkedIn-mu akan dikunjungi kan, gitu. Nah, setelah punya LinkedIn kan ya, Punya gitu. Pak. Nah, setelah udah ngelakuin semua itu, cek itu LinkedIn-mu. Pastikan semua informasi yang ada di CV dan dokumen pendukung udah tertulis dengan baik di LinkedIn-mu, gitu. Jadi LinkedIn itu harus lengkap dulu. Setelah LinkedIn-mu lengkap, ya, lakukan aktivitas-aktivitas selain lamar kerja, bro. Karena LinkedIn itu juga sosial media. Artinya apa? Rutin connect atau follow ke orang baru. Entah itu HRD, entah itu user, entah itu sesama job seeker. Banyak loh teman-teman, bahkan kisahku pribadi. Dulu tuh connect ke banyak job seeker. Kebetulan dianya itu dapat kerjaan dulu, ternyata jadi HRD. Jadi udah punya kedekatan di sisi sosial media waktu sesama jadi job seeker. Jadi enak dapat infonya. Itu sering dialami itu, gitu. Jadi jangan sampai kita udah punya, ini contoh ya. Tadi kan punya Jobster itu, job portal lah, secara umum juga sama.
Job portal itu kan bikin akun, dilengkapi, terus ngelamar-ngelamar kan gitu. Nah itu bener. Di Jobstreet kamu gak bisa ngajak ngobrol HRD-nya kan gitu. Gak bisa lihat muka orangnya gitu. Perjalanan karirnya dia. Di LinkedIn kan bisa. Connect ke orangnya. Siapa sih orang yang kerja di sana, mukanya gimana, jabatannya apa gitu. Artinya kalau punya akun Jobstreet, lakukan kayak tadi. Tapi kalau punya LinkedIn, ya jangan cuma punya akun dilengkapi langsung sibuk ngelamar-ngelamar dong gitu. Tiap hari harus rutin connect dan follow orang baru. Bikin postingan rutin. Misal sekarang lagi ngincar posisi apa? Coba bayangkan gini, misal aku pengen ngincar posisi A karena aku punya background pendidikan posisi A itu sesuai. Nah, sekarang biar orang yakin kan jangan cuma masalah ijazah aja. Tapi sekarang coba bayangkan gimana caranya kalau HRD ngunjungin akun LinkedIn-ku, di dalamnya itu ada informasi dan aktivitas gitu ya. Ada informasi dan aktivitas orang itu percaya kalau aku tuh memang jago di bidang A tadi loh, gitu. Nah, itu. Jadi akhirnya apa? Harus ada postingan, postingan rutin gitu. Jurusanmu apa? Bikin konten, tapi konten itu bisa artikel gitu. Konten itu bisa artikel, konten itu bisa video, konten itu bisa gambar atau foto gitu. Nah, itu coba dibikin secara berkala. Jadi sambil nanti kamu apply job, sambil tadi connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan, komen ke postingannya orang, reshare atau repost postingannya orang tertentu, Hmm. terus gitu. Nanti lama-lama pasti akan ada orang yang nyasar gitu di akunmu gitu, dan mungkin akan direview. Nah, itu malah meningkatkan kemungkinan juga kamu akan ditawari sama loker-loker yang nggak diposting. Jadi orang tuh bisa dapat kemungkinan dari LinkedIn tuh dua. Ada orang yang gara-gara LinkedIn itu dapat info loker terus dilamar gitu ya, tes 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 keterima. Tapi banyak juga yang gara-gara aktif branding tadi di DM-in tuh sama HRD HRD, ditawarin suatu posisi. Nah itu mungkin, itu mungkin semua orang mungkin, kamu juga mungkin gitu. Artinya apa? Artinya kalau semua mungkin, artinya itu layak diupayakan gitu. Nah itu adalah rangkaian kegiatan biar gampang di notice di awal ya gitu. Bener. Itu sih gambaran umumnya, itu ke gambar ya gitu. Mungkin yang dilakuin sama Rehan sekarang belum sekompleks itu mungkin ya, atau belum Ya, belum sekonsisten sih itu. Kak, baru masih kayak hmm apply doang sih Kak, belum ya sampai. ya ya Nah, sama aja. LinkedIn itu sosial media, Jobstreet job portal. Tapi kalau pakai LinkedIn juga cuma buat apply apply aja, seolah-olah ya kamu punya dua job portal. Apa bedanya LinkedIn sama mm. Jobstreetmu kan gitu. Nah itu malah malah nggak kelihatan nonjol, apalagi loker-loker tertentu peminatnya ada ratusan ribuan gitu. Nanti kan nggak menarik kan ya gitu. Itu sih. Oh iya Pak, waktu ngaruh nggak sih Pak? Kayak waktu jam segini, terus kita ngaplainya harus jam segini, begitu Pak. Ngaruh nggak sih ke perekrutan kayak gitu? Oke, menarik nih pertanyaannya. Apakah waktu ngelamar kerja itu ada pengaruhnya? Ya. Tapi apakah sangat berpengaruh? Enggak. Contoh Hmm. aku pribadi. Aku adalah orang yang nggak peduli mau ngirimnya kapan. Yang penting nggak ditunda. Yang penting segera. Mungkin di luar sana banyak yang ngasih tips ya, bahwa ngirim lamaran itu bagusnya tuh di jam sekian sampai sekian. Di pagi sekian sampai sekian, di sore. Ini fenomena ini sering aku diskusiin sama teman-temanku HRD. Mereka sendiri sampai ketawa. Ini teorinya dari mana gitu. Ini adalah kecenderungan, bukan keharusan gitu. Alasannya kenapa? Kalau kamu mungkin udah pernah baca gitu ya. Oh iya, karena HRD itu buka email itu di jam-jam itu. Nah, pertanyaanku, apa jaminannya? HRD se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu buka email untuk memproses itu cuma di jam-jam itu aja gitu. Kan nggak ada jaminannya, bro. Gitu. Sehingga kalau ada yang memberikan saran tadi, terima saja itu benar, tapi bukan suatu keharusan. Itu hanya saran gitu ya. Artinya boleh dilakukan, boleh enggak. Nah, kalimat utuhnya tuh gini. Mengirimkan lamaran kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Coba ya dibayangkan ya. Ngirimin kapanpun itu Hmm. baik, tapi di jam kerja lebih baik. Artinya bukan cuma boleh atau harus di jam kerja, di luar jam kerja nggak boleh. Artinya kalau di hari kerja dan jam kerja kamu punya waktu kosong, silahkan ngirim dalam intensitas tinggi. Nanti kalau dapat
lokernya itu di luar jam kerja dan kamunya free, ya udah kirim aja. Pertanyaanku, kan kamu punya akun Jobstreet tuh. Kalau buka akun Jobstreetmu pas sahur, ini kan lagi bulan puasa, pas sahur. Iya, Kira-kira Jobstreetmu itu ada info lokernya nggak? paling yang kemarin-kemarin sih Kak, Ya tetap yang ada kan belum ya? udah lama. Enggak. Iya, Kamu iseng aja jam 12 malam buka LinkedIn. Ada Hmm, lokernya nggak? Ada kan? Bisa dikirim nggak? ada. Ya bisa. Gitu. Kalau ngirimkan lamaran lewat Jobstreet, lewat website perusahaan, lewat LinkedIn, itu window-window waktu kayak tadi cuma boleh jam pagi, jam siang, jam gini, itu nggak berlaku. Karena mereka kan kadang pakai sistem kan, ada sistem ATS-nya gitu, gitu. Kecuali kamu punya strategi ngirim-ngirim lamaran di jam-jam tertentu itu kalau dikirim via email atau cara apapun yang diterima langsung oleh HRD-nya, nggak ke sistem dulu, itu boleh gitu, Hmm. nggak masalah gitu. Jadi misalkan, oh aku mau ngirimnya lewat ini aja, jam sekian aja pagi, itu boleh. Tapi saranku jangan ada penundaan, bro. Kalau kamu dapat lokernya misalkan, kita logikanya gini, misal kamu dapat loker itu jam setengah 6 sore, terus di situ harus ngirim via email. Padahal itu setengah 6 sore itu hari Jumat. Kira-kira kamu bakal ngirim hari Sabtu pagi atau hari Senin pagi atau hari saat itu juga? Kalau aku pribadi saat itu juga. Saat itu juga. Karena udah banyak kasus, loker-loker bagus, peminatnya banyak, orang pada ngirim segera, kamu tunda, akhirnya pesannya apa? Pesan nggak bisa diterima karena email penerimanya tuh udah penuh gitu. Itu udah banyak Bos. kasus kayak begitu. Nah, daripada keburu penuh, mending segera aja. Biar waktumu besok itu untuk follow up loker-loker yang keluar besok. Kan tiap hari selalu ada loker baru gitu. Ya, itu yang dilakukan. Jadi jangan sampai ada penundaan gitu. Itu aja sih. Yang penting tuh bukan masalah oke timing itu ada pengaruhnya betul ada gitu. Tapi nggak seberapa dibandingkan dengan tadi intensitasmu, terus menarik dan benarnya isi CV dan dokumen pendukung, terus brandingmu itu jauh lebih berpengaruh daripada timing ngirimnya kapan gitu. Oke, itu sih. Terus ada pertanyaan lain nggak seputar karir yang mungkin pernah belajar dari mana atau dengar dari mana kita diskusi itu? Atau sesuai pengalaman pribadi tadi? Itu apa namanya? Saya kemarin banyak banget tuh yang saya lihat kayak aneh juga gitu cara respon, kayak emang palsu sih sebenarnya. Kemarin panggilan interviewnya Kak, saya Loker-loker lihat-lihat, jangan palsu. iya kayak gitu banyak banget. Kemarin ada dua atau tiga gitu. Saya Ya, chat-chat aja, iya Kak, kok ya jadi balasannya kayak gini. nggak formal gitu loh. Jadi gini, Aneh aja. undangan kerja palsu. Nih aku kasih tahu ya. Ini aku ngomongin secara umum. Loker itu ada dua. Ada loker asli, ada loker palsu. Oke. Loker asli ini secara umum kita tuh bisa bagi jadi dua. Ada loker asli bereputasi baik, ada loker asli bereputasi buruk. Loker asli bereputasi baik ya yang sejauh ini kamu lamar-lamar yang biasa aja. Yang ibaratnya kalau kamu denger namanya, kamu seneng kalau kamu keterima di situ, kamu bangga, orang lain juga wow sama kamu gitu. Loker asli bereputasi baik. Ada loker asli yang reputasinya buruk. Yang ibaratnya kalau kamu kerja di situ nanti akhirnya isi dia kok kenapa kerja di situ ya itu. Sambil bayangin ya, nggak usah sebut perusahaan jenisnya apa, perusahaan apa gitu. Ada loker yang kayak asli lokernya kalau kamu tes 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 keterima, tapi nanti kesan di kamunya itu loh gitu. Cap di Kurang. kamunya kayak kenapa dia kerja di situ ya gitu gitu. Itu ada loker asli yang mohon maaf nih reputasinya kurang bagus. Begitupun loker palsu, bro. Loker palsu itu ada dua. Ada loker palsu yang bereputasi baik, lucu ya. Ada loker palsu yang bereputasi buruk. Loker palsu bereputasi baik itu contohnya apa? Misalkan loker palsu Pertamina. Jadi Pertamina itu ada lokernya asli, tapi ada loh loker palsu yang ngaku-ngaku jadi Pertamina, paham nggak? Gitu. Itu loker palsu, tapi reputasinya baik karena dia mencatut nama Pertamina, gitu. Nah, untuk loker-loker yang semacam ini nanti kamu akan sering tuh temukan. Banyak perusahaan-perusahaan besar bereputasi baik yang proses rekrutmennya itu jelas, itu mereka dipalsukan rekrutmennya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
yang ngaku-ngaku jadi siapa. Nanti kamu belajar dari channelku bisa buka playlist, terus di situ ada playlist judulnya contoh undangan kerja palsu gitu. Itu nanti lihat, itu banyak perusahaan reputasi bagus tuh kayak gitu. Ini adalah contoh loker palsu bereputasi baik gitu. Jadi loker palsu ngaku-ngaku jadi perusahaan bagus gitu. Ada juga loker palsu bereputasi buruk. Loker palsu, nama perusahaannya pun kita nggak kenal, kayak baru denger gitu. Yang Iya. bahkan kita sama sekali nggak tahu itu perusahaan apa, tapi terkadang nama perusahaan palsu ini tuh dimirip-miripin kayak yang asli. Jadi ada perusahaan asli namanya PT Apel Jeruk Jambu. Terus di sini ada PT palsu ngaku jadi PT Apel Jeruk Sehat gitu. Gitu. Jadi kayak diserempet-serempetin itu ada gitu. Jadi itu pahami dulu ada kemungkinan itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya sama, selain kita harus jago nyari kerja, kita juga harus jago memilah gitu. Sering-sering browsing aja contoh undangan kerja palsu, ciri lowongan kerja palsu gitu. Lihat artikelnya, lihat video, lihat gambar di Google gitu. Oh, wujudnya begini. Lama-lama punya feel. Bahkan sebelum ngelamar, sebelum ngirimin dokumen, itu kita udah tahu ini tuh palsu. Nah, ini gunanya buat apa? Ya tadi, antisipasi kalau kita ngirim lewat job portal atau lewat manapun. Banyak orang tuh terbalik. Jadi pada saat kita menemukan loker, kita lihat loker ya, kita harus lihat dua hal. Pertama, loker ini asli atau palsu. Yang kedua, loker ini masih berlaku atau udah kedaluarsa. Gitu. Jadi begitu kita loker, asli nggak nih? Gitu. Baru kita ngirim. Nah, banyak orang kebalik. Harusnya kan cek asli atau enggak, baru ngirim lamaran. Banyak yang apa? Ngirim-ngirim dulu. Ngirim Nanti dulu. kalau ada panggilan baru nanya, Kak ini asli nggak? Mungkin kamu lihat di grup lah gitu. Kak ini asli nggak? Ini asli nggak? Lah nggak tahu. Kamu ngecek nggak sebelum ngirim? Gitu. Itu loh. Jadi jangan kebalik. Nah kadang orang itu lengah dengan cara tadi. Ngirimkan lamaran lewat job portal yang tinggal klik 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 aja gitu. Apalagi banyak kan job portal yang nggak jelas gitu. Gampang Kita nggak banget usah ya. ngomongin job portal deh. Kadang kita nggak ngirim dapat undangan. Aku sering tuh dapat undangan, padahal aku nggak ngirim gitu lamaran. Ya lumayan malah aku kontenin aja ke YouTubeku gitu. Ini contoh undangan palsu, contoh terus gitu. Gitu. Itu banyak gitu. Sehingga tadi dibiasakan aja. Begitu dapat dapat info locker, cek. Ya kalau di grupku, di grup WA udah aku filter sendiri itu semua aman lah gitu. Tapi kalau yang di luar-luar sana, apalagi bukan dari sumber utama. Loker itu ada sumber utama, ada sumber sekunder. Sumber utama tuh yang langsung dari perusahaan. Misalkan website resmi perusahaan, sosmed resmi perusahaan, job fair perusahaan, job portal perusahaan, atau dipasang di depan kalau pabrik tuh ada spanduk-spanduk banner-banner gitu tuh. Tuh loker langsung dari perusahaan. Ada loker yang ring duanya, yang reshare atau repost. Ada grup WA, ada grup Telegram, ada grup manapun itu, kadang di Instagram di mana gitu-gitu. Nah, kalau kamu dapat loker dari ring yang kedua ini bukan sumber utama, kamu harus cek ulang kan ya, merujuk sama nggak kayak yang di situ. Jangan sampai dapat loker, set, kamu nggak cek, hanya karena ngelihat nama besarnya. Harusnya cek, ternyata kalau udah ngunjungin websitenya bilang, oh, rekrutmen info loker cuma lewat sini, ini tanpa ada yang lewat sini gitu. Nah, hal-hal semacam ini tuh cuma butuh apa, ngecek aja. Dan banyak yang males sekali. Di definisi mudah tuh udahlah ada info sen 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 Gampang sen, sen. ya. Nah itu loh akhirnya malah ngerepotin diri sendiri gitu. Nah itu kalau nanti ada undangan-undangan kerja palsu gimana? Ya diemin aja gitu. Jadi jangan jangan terlalu mudah. Tapi kita juga jangan lengah gitu. Kebanyakan kalau misalkan lewat job portal atau lewat yang sumber lain orang tuh cenderung apa? Ngelihat lokernya tuh untuk posisi apa sesuai nggak sama aku gitu. Lupa kadang ngecek ini perusahaan tuh asli nggak. Kalau asli bener nggak itu resmi dari perusahaan itu gitu. Gitu. Ya, kalau Betul, memang betul, masih betul. belum meyakinkan, disingkirin dulu itu nanti sambil ngecek. Cari yang termudah dulu yang tinggal send gitu. Oke? Oke. Terus Oke, ada oke. pertanyaan apa lagi yang general? Mungkin Sampai segini cukup sih Kak kayaknya. itu aja ya. Ya, Oke. Sekarang kita masuk ke sesi yang detail ya, yang soal dokumenmu. Oke.